Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam sesi daring pembelajaran bahasa Indonesia. Materi yang kita pelajari pada sesi ini adalah kebahasaan teks cerita inspiratif. Baiklah, kita mulai pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita inspiratif, sebagaimana telah kita pelajari dalam video pembelajaran sebelumnya, adalah sebuah karya sastra berjenis cerita rekaan yang memberikan inspirasi kepada pembacanya. Nah, kalau kita kaji sisi kebahasaannya, cerita inspiratif memiliki ciri uraian deskriptif, bahasa sederhana, majas, dan kalimat langsung. Uraian deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan latar, karakter, atau peristiwa dalam cerita agar pembaca memperoleh gambaran yang konkret, sehingga merasa seolah-olah melihat, mendengar, mengalami, dan merasakan langsung apa yang dideskripsikan. Dalam contoh uraian deskriptif ini digambarkan peristiwa yang dialami seorang tokoh cerita yang ditimpa hujan deras. Digambarkan bagaimana hujan itu tiba-tiba turun. Digambarkan juga apa yang ia lakukan ketika ia kehujanan dan bagaimana keadaannya setelah kehujanan. Selanjutnya, cerita inspiratif mempunyai ciri menggunakan bahasa yang sederhana, yaitu bahasa yang mudah dipahami semua kalangan pembaca. Dengan bahasa yang sederhana, pembaca tidak perlu harus berpikir keras untuk memahami cerita. Kemudahan memahami cerita ini akan memudahkan pembaca mendapatkan inspirasi dari cerita yang dibacanya. Kesederhanaan bahasa ini ditandai dengan penggunaan kosakata dalam percakapan sehari-hari dan penggunaan kalimat-kalimat pendek. Perlu saya sampaikan di sini bahwa penggunaan bahasa sederhana ini tidak berarti bahwa cerita inspiratif mengabaikan keindahan bahasa. Cerita inspiratif merupakan sebuah karya sastra, dan yang membedakan karya sastra dengan karya non-sastra adalah keindahan bahasanya. Keindahan bahasa dalam teks cerita inspiratif dapat dilihat dari penggunaan majas, yaitu bahasa berkias untuk mengungkapkan gagasan secara indah dengan jalan membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dan yang sering dijumpai dalam teks cerita inspiratif adalah majas asosiasi, metafora, personifikasi, dan hiperbola. Majas asosiasi atau perbandingan tidak langsung itu membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain secara tidak langsung menggunakan konjungsi subordinatif perbandingan. Misalnya laksana, bak, seperti, bagaikan, atau ibarat. Berikutnya, majas metafora atau perbandingan langsung, yaitu membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain secara langsung dengan menggunakan kiasan tanpa konjungsi subordinatif perbandingan. Jadi penggunaan kiasan dalam suatu kalimat
menjadi penanda bahwa kalimat itu bermajas metafora. Di sini dicontohkan penggunaan kata memancing, kembang desa, menarik hati, perawan, dan menghantui. Kata memancing di sini maknanya bukan memberikan umpan dengan pancing atau kail untuk menangkap ikan, melainkan sebuah kiasan yang bermakna melakukan suatu perbuatan atau memberikan sesuatu kepada orang lain untuk mendapatkan perhatian atau memperoleh sesuatu yang diinginkan. Begitu juga kata kembang desa, bukan bunga yang berasal dari desa atau bunga yang tumbuh di desa, melainkan kiasan dari gadis yang cantik. Kata perawan juga tidak berarti seorang gadis, tetapi berarti belum pernah digarap atau dikelola. Dan kata menghantui tidak berarti menjadi hantu atau roh jahat, tetapi berarti menyebabkan takut. Selanjutnya majas personifikasi, yaitu melukiskan benda-benda mati menjadi seolah-olah hidup, dapat berbuat atau bergerak sebagaimana manusia. Di sini dicontohkan matahari bisa menggeliat layaknya manusia yang baru bangun dari tidurnya, dan kabut dipersonifikasikan melakukan perbuatan menyelimuti. Kemudian majas hiperbola menyatakan sesuatu secara berlebihan. Contohnya, karena menderita pilek, ingusnya menganak sungai. Manis wajahnya membuatku diabetes. Darah pahlawan membanjiri kota Surabaya. Ingus yang menganak sungai, manisnya wajah membuat diabetes, dan darah membanjiri kota, itu pernyataan yang berlebihan. Selanjutnya, dalam cerita inspiratif terdapat dialog tokoh-tokoh cerita. Dialog ini ditulis dalam bentuk kalimat langsung, yaitu kalimat yang dikutip langsung dari ucapan tokoh cerita. Kalimat langsung terdiri atas dua bagian, yaitu bagian pengiring dan bagian kutipan yang diapit tanda petik. Dan yang perlu diperhatikan dalam penulisan kalimat langsung adalah bahwa kutipan itu diawali huruf kapital, kecuali kutipan yang merupakan kelanjutan kutipan sebelumnya yang dipisahkan pengiring. Dalam contoh kalimat, aduh, teriaknya, kakiku terantuk batu. Kata aduh dan kakiku terantuk batu itu merupakan bagian kutipan, dan teriaknya itu bagian pengiring. Kutipan bisa berupa kalimat berita, kalimat tanya, bisa juga kalimat perintah. Penggunaan kata sapaan juga merupakan ciri kebahasaan teks cerita inspiratif. Coba kita perhatikan pemakaian huruf kapital dalam penulisan kata sapaan, serta pemakaian tanda koma sebelum dan sesudah sapaan. Demikianlah sekilas pembahasan kebahasaan teks cerita inspiratif
yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa dalam video pelajaran dengan topik yang lain. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.